Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Didi Iswahyudi, dosen tetap pada program studi S1 PPKN Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Video ini merupakan bagian pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah belajar pembelajaran PPKN yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar mampu menganalisis teori belajar, tipe gaya belajar, dan prinsip pembelajaran, serta merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang efektif, inovatif, berpusat pada peserta didik, berbasis teknologi dan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan ke-7 dengan materi pokok adalah tipe gaya belajar. Mari kita saksikan bersama-sama. Pagi ini kita masuk pada tahapan pertemuan ke-7, ya, pertemuan ke-7 dengan mata kuliah belajar pembelajaran. Apakah masih ada yang ingat minggu kemarin kita bicara tentang apa? Teori belajar mengajar. Ada yang ingat? Coba apa teori belajar mengajar yang Mas ada ingat? Heuristik, heuristik. Terus? Lagi? Nah, lagi? Konstruktivistik. Jadi ada 4 teori belajar. Yang pertama adalah behavioristik, konstruktivistik, kemudian kognitif, dan humanistik. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada gaya belajar. Ya, gaya belajar. Nah, apa itu gaya belajar? Apa itu gaya belajar? Ayo ya, coba kita lihat. Gaya belajar adalah cara atau kecenderungan yang paling disukai seseorang dalam menerima, mengolah, memahami, dan mengingat informasi sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Kalau demikian, kalau kita bicara tentang gaya belajar, apakah gaya belajar masing-masing anak itu sama? Tidak. Alasannya apa? Karena latar belakangnya berbeda-beda. Kebutuhannya berbeda, jadi tingkat pemahaman yang sangat berbeda, sehingga tidak bisa akan sama ketika melihat setiap anak itu gaya belajarnya pasti ya itu ya. Oke, coba kita lihat definisi gaya belajar menurut De Koster dan Bernardi, bahwa gaya belajar merupakan kombinasi dari cara seseorang menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Gitu. Kemudian Nasution menjelaskan bahwa gaya belajar adalah gaya yang konsisten, gitu, yang digunakan seseorang dalam menangkap rangsangan, mengingat, berpikir, memecahkan masalah selama proses belajar mengajar. Karena tidak menutup kemungkinan ketika Anda nanti mengajar di kelas akan menemukan tipe atau gaya-gaya belajar anak yang bervariasi, begitu, yang bervariasi. Nah, kita lanjutkan bahwa secara umum, ya, gaya belajar itu terbagi menjadi 3. Ya, gaya belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kita lihat adalah gaya belajar visual. Apa gaya belajar visual? Bahwa belajar itu lebih mudah melalui gambar.
Sekarang kita akan bicara tentang 3 gaya dalam belajar tadi. Yang pertama apa? Nah, gaya belajar visual itu memiliki beberapa ciri, antara cirinya lebih mudah memahami gambar, grafik, diagram, ilustrasi, poster, dan lain sebagainya. Anda tidak jangan melihat kalau Anda menerangkan, menyampaikan informasi, anak-anak itu kadang gambar, kadang melukis apa, misalnya kurang berkah ini ya, seperti itu berarti tidak gaya belajarnya adalah visual. Kemudian sekarang bahasa tidak sekolah informasi dalam bentuk tulisannya kawanan. Mungkinnya membahas apa saja bisa membaca sebagai disampaikan itu kalau itu dilakukan nih, aku lagi cut. Terus kemudian mudah mengingat informasi yang dilihat daripada yang mudah mengingat informasi yang dilihat daripada yang dia lebih suka melihat. Kemudian yang keempat adalah senang menggunakan warna untuk menandai catatan atau informasi penting. Kemudian memiliki catatan yang rapi, teratur, menggunakan simbol atau gambar. Artinya bahwa catatan anak yang memiliki gaya visual itu rapi. Ya, rapi tidak mesti bagus. Artinya tulisan itu tidak bagus tapi rapi, tertata rapi begitu, tidak acak-acakan dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang berikut adalah lebih menyukai penjelasan yang disertai media visual, PowerPoint, video, poster dan lain sebagainya tadi. Jadi gaya visual itu ketika Anda mengajar di sekolah, kalau ada media PowerPoint di depan, ya silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena anak pada prinsipnya suka akan tampilan, berupa gambar, warna, dan lain sebagainya. Jadi kalau anak memiliki gaya visual itu ketika mendengarkan informasi dari gurunya, dia membayangkan sesuatu, kemudian diilustrasikan dalam bentuk gambar. Makanya jangan salahkan ya, karena itu kalau Anda menyampaikan informasi, kebetulan anak itu mencoret-coret kertasnya, gambar apa, itu sebenarnya bisa saja anak itu sudah menerjemahkan apa yang Anda sampaikan dengan bahasanya sendiri. Kenapa? Karena gaya bahasanya adalah visual. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagiannya apa? Gaya belajar visual itu memiliki kelebihan. Yang pertama adalah cepat memahami informasi yang disajikan dalam bentuk gambar atau tulisan cepat. Kalau ada gambar apa sangat sekali ya. Kemudian mampu mengorganisasi informasi secara sistemik. Untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar visual itu untuk dalam menyampaikan informasi. Kemudian memiliki kemampuan mengingat detail visual dengan baik. Selalu ingat apa yang sudah dia lihat dalam tampilan. Selalu ingat. Kemudian kreatif dalam membuat catatan. Kreatif dalam membuat catatan. Kalau ada informasi apapun selalu dicatat. Kalau ada rapat, mesti bawa kertas, dicatat. Itu jadi gaya belajarnya visual. Kemudian strategi pembelajaran yang sesuai. Apa yang harus dilakukan? Guru dapat membantu peserta didik visual dengan menggunakan media gambar itu harus ditunjukkan. Ya. Kemudian membuat peta konsep mind mapping. Makanya saya selalu menyampaikan ketika membuat modul belajar, cirinya yang pertama
lebih mudah memahami materi melalui penjelasan lisan. Kuncinya di mana? Suara guru. Tadi suara gurunya bagus, keras, ya, suaranya keras, itu akan menarik perhatian siswa. Nah, suaranya dia lepas, keras. Kemudian yang kedua, senang mendengarkan ceramah, diskusi dan percakapan. Memang mendengarkan dong, sukanya di situ. Kemudian juga mengingat informasi yang didengar, seperti penjelasan guru dan lain sebagainya. Teman, atau suka membaca dengan suara yang keras. Senang berdiskusi dan bertukar pendapat. Senang berdiskusi dan senang berdebat. Memiliki kemampuan berbicara yang baik, runtut dalam menyampaikan informasi, peka terhadap intonasi, nada suara dan cara menyampaikan seseorang. Intonasi itu bisa kita baca, apakah nadanya marah, senang, suka, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat dari intonasinya. Kemudian yang berikut, mudah terganggu oleh suara bising. Mudah terganggu oleh suara yang bising ketika sedang inginnya tenang. Kemudian yang berikut, lebih menyukai penjelasan melalui audio. Yang berikut, sering mengucapkan kata-kata atau mengulang informasi agar lebih mudah mengingat. Itu ciri-ciri saya belajar auditorial. Nah, apa kelebihannya sekarang? Apa kelebihannya dari tipe gaya belajar auditorial? Coba kita lihat. Yang pertama adalah mampu memahami informasi melalui komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu komunikasi yang apa? Apa verbal? Komunikasi dengan mengucapkan suara, memiliki kemampuan mendengar dan menyimak yang baik, mudah mengingat penjelasan atau percakapan, selalu terngiang anak-anak yang memiliki auditorial ini. Ya, selalu terngiang penjelasan informasi apapun yang disampaikan oleh seseorang. Yang berikut terampil dalam berbicara, berdiskusi dan menyampaikan ide-ide. Kemudian yang berikut melaksanakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Dia harus lakukan memberikan kesempatan presentasi atau berbicara di depan kelas, menggunakan video, audio, podcast atau rekaman pembelajaran. Cirinya, lebih mudah memahami materi melalui praktek langsung. Dan setiap materi disampaikan itu disertai dengan praktek, senang melakukan kegiatan yang melibatkan gerakan fisik, eksperimen, simulasi, demonstrasi. Ya. Biasanya anak-anak itu sering pakai role playing, bermain dan sebagainya. Kemudian sulit duduk diam dalam waktu yang lama. Sulit duduk diam dalam waktu yang lama. Kenapa? Kok sulit diam dalam duduk waktu yang lama? Karena tipenya butuh apa? Gerak tadi. Anak itu nggak akan nggak akan kita diganggu. Dia akhirnya mengeksplor diri dengan
dengan gerakan dan sebagainya. Lebih menyukai pembelajaran berbasis praktek dan proyek dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya berupa teori. Apakah PPKN bisa? Bisa dong? Bisa. Lain dengan praktek? Sering menggerakkan gerakan tubuh atau tangan saat berbicara. Nah ini. Inisiatif itu kalau dia berbicara, berpidato atau diskusi presentasi itu mesti melalui gerakan tangan. Senang melakukan kegiatan di luar kelas dan lain sebagainya. Ini ciri-cirinya kinestetik. Nah, kinestetik juga memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Cepat memahami konsep melalui pengalaman nyata. Ini seiring dengan model pembelajaran CDL, contextual teaching and learning. Artinya kita dihadapkan pada pengalaman nyata. Apa yang kita sampaikan di kelas itu harus sesuai fakta yang ada di lapangan. Memiliki kemampuan praktek dan keterampilan yang baik. Memiliki kemampuan praktek dan keterampilan yang baik. Nah ini suka praktek, ya. Suka melakukan uji coba dan lain sebagainya. Kreatif dalam penjelasan masalah, menjelaskan masalah melalui tindakan langsung, mampu bekerja dengan baik dalam kegiatan yang bersifat proyek atau praktek. Nah, strategi apa yang kita lakukan ketika kita sebagai calon guru menghadapi anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, yang sukanya gerak-gerak, praktek dan lain sebagainya tadi. Kita lihat di sini strateginya adalah bisa menggunakan ketika mengajar, ya gunakan metode praktek, eksperimen, demonstrasi, simulasi, banyak hal yang harus dilakukan. Melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Berikut mengadakan kegiatan observasi dan pembelajaran di lapangan. Mengadakan kegiatan observasi pembelajaran yang ada di lapangan. Jadi pembelajaran itu tidak harus dilakukan di dalam kelas. Saat tertentu silakan anak itu dibawa keluar kelas sepanjang situasi kondisinya bisa menyesuaikan. Apa media pembelajaran yang dapat disentuh secara langsung? Media pembelajaran 3 dimensi. Ditanyakan atau masih ada yang belum paham? Semua pasti sudah saya menyampaikan banyak hal tentang tipe gaya belajar. Ada berapa? Nah, dari ketiga itu mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Anda, atau ada yang berdiskusi, silakan. Oke, Asep. Ada 3 gaya belajar yang ada visual, auditorial, sama kinestetik. Jika tadi Bapak menyampaikan bahwa auditorial itu ada gaya belajar yang dia suka mendengarkan. Bagaimana cara kita dalam satu kelas itu gaya belajarnya berbeda. Bagaimana nanti apakah yang lain merasa tidak terganggu atau gimana? Apakah tidak merasa terganggu? Oke. Saya kira luar biasa pertanyaannya. Baik, sebelum saya jawab, mungkin ada teman-teman yang lain bisa memberikan masukan atau membantu menjawab, gitu kan? Bisa membantu menjawab dari pertanyaan Mas Ibnu. Oh, tadi ada Mas tanya, Mas Ibnu sudah bertanya tentang apa 3 gaya belajar tadi. Bagaimana kita mengimplementasikan ketiga gaya belajar tadi dalam satu kelas, ya toh?
Padahal di satu kelas itu pasti anak memiliki 3 gaya belajar. Apa yang harus kita lakukan sebagai calon seorang? Baik, saya menambahkan dari saudara-saudara semua, silakan bantu saya untuk menjawab pertanyaan Mas Ibnu. Saya Mbak. Oke, Mbak Isra, silakan. Saya ingin membantu menjawab soal pertanyaan Mas Ibnu. Kan kalau di kelas itu mungkin banyak siswa yang mungkin auditorial, visual dan kinestetik itu mungkin misalkan ya Mas Ibnu, itu bisa kita campur pakai misalkan untuk pembelajaran pertama kita bisa menggunakan audiovisual, lalu pembelajaran di jam berikutnya itu bisa menggunakan visual, lalu bisa juga ketiga-tiganya bisa dipakai. Jadi tergantung urutannya nanti mau pakai visual dulu, auditorial dulu, atau pakai kinestetik dulu. Jadi semua itu sudah mencakup gaya belajar ketiga kali belajar dulu. Jadi mungkin yang visual, yang waktu audio mungkin kan kata Mas Ibnu mungkin agak sedikit terganggu, tetapi setelah auditorial nanti bisa pakai yang visual. Jadi ketiga-tiganya bisa dipakai. Oke, bagus, terima kasih Bos untuk silakan Bos. Ya, jadi mungkin untuk kasus yang bisa dikelompokkan kayak itu adalah kita menggunakan media yang bisa menggabungkan keduanya. Contohnya kita membuat presentasi atau membuat PowerPoint, kita menggabungkan ya visual dan audio secara bersamaan, atau mungkin main game kita bisa menggabungkan kinestetik, audio dan visual secara bersamaan. Kita bisa menggabungkan ketika itu melalui media ataupun melalui metode pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan kondisi. Oke, baik. Terima kasih Mas Andri sudah membantu jawab pertanyaan Mas. Oke, kita kasih Bos untuk Mas Andri. Oke ya, luar biasa ada pertanyaan juga yang membantu saya untuk menyampaikan jawaban. Jadi begini, saya karena jawaban dari dua teman tadi sudah cukup bagus semua, saya hanya tinggal simpulkan saja. Artinya apa? Bahwa kalau di dalam kelas itu pasti ada 3 gaya belajar yang melekat pada diri siswa. Karena satu kelas itu kan kurang lebih sudah 30-an anak atau 35 anak. Nah, dari sekian anak itu pasti memiliki 3 gaya belajar ini. Nah, bagaimana kita sebagai guru di dalam mengaplikasikan, menerapkan materi ini supaya bisa terserap oleh anak-anak? Ya, tadi sampaikan Bang Isra bahwa kita bisa melakukan ini, kita poin pada ini dulu, kemudian masuk ke tahapan berikutnya. Tapi yang penting intinya apa yang disampaikan oleh Mas Andri tadi, mengkolaborasikan ketiga-tiganya itu. Suara guru juga harus jelas karena ini audio. Kemudian ketika guru menyampaikan proses pembelajaran harus menggunakan media. Upayakan apa yang Anda sampaikan itu sertai dengan gerakan tangan, gerakan kaki, dan sebagainya. Salah satu bagian dari diri. Jadi intinya Mas itu kita harus melakukan komparasi ketiga gaya belajar ini dalam sebuah proses pembelajaran. Oke, bagaimana Mas? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Cukup? Jadi kelas ini nanti akan kita bagi menjadi 3 kelompok, yang mana bahwa kelompok 1 akan bicara tentang gaya belajar visual, kelompok 2 akan bicara tentang gaya belajar auditorial, dan kelompok 3 gaya belajar kinestetik. Baik, untuk memudahkan kerja kita dalam kelompok, silakan ditata kelas menjadi 3 kelompok. Sekarang timnya masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi tentang
gaya belajar visual. Contoh kasusnya seperti apa? Saya mulai dari kelompok 1, silakan siapa yang mewakili mempresentasikan. Oke, silakan langsung seperti ini. Menyampaikan Baik Pak, di sini rekan saya menyampaikan instruksi dari kelompok kami bahwa untuk dari pengalaman lapangan kami selama PPN itu gaya belajar yang kemudian itu adalah auditorial, di mana siswa itu lebih cenderung untuk memahami materi itu dari suara atau penjelasan dari itu. Selain itu, ketika kami belajar itu kebanyakan siswa itu mereka itu suka diskusi Pak. Jadi ketika diskusi dijalankan dengan baik, mereka itu sudah memahami. Dan ketika saya itu mengajar tidak banyak mengandalkan gambar Pak. Jadi ketika saya menampilkan gambar, mereka itu bingung. Karena apa? Karena tidak ada instruksi secara langsung melalui auditorial atau suara. Jadi itu Pak. Saya belajar yang dulunya di sekolah kami. itu gaya belajar kinestetik yang kami asal paling cocok. Kenapa demikian? Karena kebanyakan didominasi anaknya itu hyperaktif, Pak. Sehingga kalau hanya mendengarkan dan melihat, itu mereka bosan atau merasa bosan. Jadi kita sebagai guru itu bervariatif untuk gaya belajarnya, sehingga menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, seperti diselingi dengan permainan, atau mereka maju ke depan untuk menampilkan hasil dari kegiatan mereka itu sudah mereka buat. Jadi tidak hanya mendengarkan. Apa yang Anda dapatkan pada proses pembelajaran pagi hari ini terkait dengan tipe gaya belajar yang sudah kita bahas bersama tadi? Adakah yang mewakili saja teman-teman untuk menyampaikan? Oke, Anda silakan. bisa jauh lebih singkat dan juga menyenangkan. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Memasuki proses yang paling akhir, sekarang kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa yang bisa Anda dapatkan pada pembelajaran pagi hari ini? Saya ingin diwakili oleh 1-2 mahasiswa yang ada di sini. Oke, silakan siapa? Oke, Mas siapa? Saya Ahyan. Mas Ahyan. Oke, silakan. Baik, jadi kesimpulan pada pembelajaran ini pertama visual, kemudian dari hasil diskusi bersama teman-teman juga tadi bahwasanya dalam satu kelas itu sebenarnya tidak ada beragam karakteristik seperti pastinya ada 3 gaya belajar dalam kelas itu. Guru bisa mengkombinasikan dari medianya, dari pelajarannya untuk menyesuaikan dari 3 gaya belajar yang ada dalam kelas ini. Oke, baik. Teman-teman semua paham apa yang disebut oleh Mas Ahyan? Baik, saya kira itulah kesimpulan pada pembelajaran di pagi hari ini. Baik, saudara-saudara semua, proses pembelajaran kita di pagi hari ini saya kira sudah cukup. Ya, Anda saya kira juga sudah cukup paham, terbukti dengan hasil refleksi dan kesimpulan dari saudara-saudara tadi sudah cukup baik. Maka saya beri sekian pembelajaran pada pagi hari ini.
Saya kira sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pancasila.